Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibir rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Rabb, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair bi tiba'a wa jilahu mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada kita sekalian. Sehingga di malam hari yang mulia ini, di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita umur panjang, sehingga kita dapat kembali berhadir di dalam majlis yang mulia ini dan di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan keberkahan kepada kita sekalian. Keberkahan umur, keberkahan kesehatan, dan keberkahan rumah tangga kita. Berkat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab yang sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pengajian kita yang telah lalu. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin radhiyallahu anhum wa an jami'il muslimin amin. Wa qala sayyidil imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Aminul Ma'mun la yaghlibu wa la yahun, la bakhilan wa la jabbanan, wa la sabbaban wa la la'anan, wa la yastaghilu an buddihi wa la yashikhu bima fi ba'di yadihi. Tayyibut tawiyah, hasanun niyah, sahatuhu min kulli syarrin nabiyah, wa himmatu bima yugarribuhu min rabbihil aliyah, wa nafsahu ala dunya abiyah. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, sahibul ratib, pengarang kitab ini, kitab Risalah Adab Suruful Murid. Beliau mengajarkan kepada kita tentang mencari teman yang baik. Jadi selama hidup kita di atas dunia ini, carilah teman yang baik. Jangan berteman terkecuali dengan orang yang baik. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadakum man yukhallil. Seseorang itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, tergantung kepada agama temannya. Maka lihatlah orang yang menemaninya. Jadi kalau kita ingin tahu kayak apa orang itu, nah, lihatlah teman yang menemaninya. Kalau kekawalannya orangnya baik, berarti orang itu alamat baik. Tapi kalau yang menemaninya itu orang yang jelek,
Orang yang kada baik berarti orang itu alamat kada baik. Nah, maka itu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil maqarini yabtadi. Janganlah kamu bertanya tentang sifat seseorang, tetapi bertanyalah tentang siapa temannya. Sebab apa? Sebab sesungguhnya seseorang itu mengikuti sifat daripada temannya. Nah itu. Maka itu carilah teman yang baik. Jangan berteman kepada dengan orang yang tidak baik. Seperti halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicarikan oleh Allah Subhanahu wa taala teman. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, temannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril alaihissalam. Maka itu disebutkan di dalam Maulid, faqad arajal habibu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu aminul Jibril ila hadratil malikil jalil. Jadi temannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah malaikat al-aminul Jibril, malaikat yang terpercaya, yaitu Jibril alaihissalam. Nah, itu. Jadi kalau orang berteman dengan baik, kayak apa hasilnya? Berteman dengan Jibril, hasilnya jadilah seorang pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dari sekarang ya, cari teman yang baik. Ya. Anak kecil itu biasanya berakhlak dengan akhlak orang yang dilihatnya. Jadi kalau kekanakan itu biasanya dia berakhlak dengan orang yang ia lihat. Maka jika anak kecil itu melihat seseorang minum teh, nah ia pun ingin meminum teh seperti orang yang dilihatnya. Maka seharusnya menjauhkannya dari pertemanan orang-orang yang sifatnya jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, beliau bersabda, al-jalisu salih khairum minal wahdah wal wahdatu khairum min jalisis su. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berteman duduk dengan orang yang baik itu lebih baik daripada hidup sendirian. Jadi berteman baik dengan orang yang baik lebih baik daripada duduk sendirian. Duduk sendirian, ada kawan. Nah, lebih baik apa? Lebih baik berteman dengan orang yang baik. Dan sendirian itu lebih baik, kata Nabi Muhammad SAW, daripada berteman dengan orang yang memiliki sifat jelek. Nah, maka itu cari teman yang baik. Kayak apa teman yang baik? Teman yang baik itu adalah aminun ma'mun, dipercaya dan dapat dipercaya. Dipercaya bisa, kemudian ia itu dapat dipercaya. Jadi itu teman yang baik, ya. Mencari teman yang baik itu adalah yang bisa dipercaya. Nabi kita Muhammad SAW tadi disebutkan temannya siapa? Aminun Jibril. Nah, jadi mencari teman amin, ma'mun, dipercaya dan dapat dipercaya. Ada orang bisa dipercaya tapi nggak bisa dipercaya. Itu ada, ya. Jadi cari teman yang bisa dipercaya dan dapat dipercaya. Jadi dipercaya bisa, dapat dipercaya. Lebih lagi artinya percaya kepada dirinya. Gitu. Siapa orang tersebut? La yakdzibu wa la yahun. Yang dapat dipercaya dan dipercaya itu adalah satu, tidak berbohong dan tidak berkhianat. Nah itu. Kemudian la bakhilan wa la jabanan, tidak bakhil, tidak pelit dan juga tidak pengecut. Nah itu. Lari dari perkara, tidak pengecut. Ya. Arti tidak pengecut itu apa? Tidak mencari musuh,
Tapi tatkala berhadapan dengan musuh, kada buka. Musuh jangan dicari, ya. Jangan mencari musuh di dunia ini. Cari, kita disuruh perintahkan cari teman yang baik. Kalau musuh pasti teman yang kada. Kenapa? Karena memusuhi kita. Nah, jadi cari teman yang baik itu. Walaupun misalkan banyak yang memusuhi kita, ya seberapa banyak orang yang memusuhi kita, pasti ada yang mau berbuat baik dengan kita. Yang berbuat baik dengan kita itulah jadikan teman kita. Wala yastaghilu wala sababan wala la'anan. Cari teman yang baik yang tidak memaki-maki kita. Gitu. Artinya apa? Kadang menyambati kita, ya. Kemudian tidak melaknat kepada kita dan kepada orang lain. Itu. Omongannya yang keluar yang baik-baik, tidak melaknat orang. Lain sedikit-sedikit orang disumpahi dengan sumpah serapah dengan dia. Nah, ini alamat orang tidak baik. Gitu. Cari teman yang ada pernah nyumpahi orang, ada pernah maki-maki orang. Nah, ini teman yang baik, ya. Cari teman yang baik. Gitu. Di majelis ta'lim kah tempatnya, di kampung kita kah tempatnya, di masjid kita kah tempatnya. Cari yang baik. Ini perintah dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena seseorang itu temannya seseorang berteman dengan orang yang tidak baik itu akan mempengaruhi kebaikan kita yang kita lakukan. Kenapa? Karena kawan tidak baik. Nah, bahaya ini banyak banget terjadi gara-gara salah cari kawan, akhirnya kena jual. Itu. Nah, kata pepatah orang kita memadahkan tuh, pepatahnya apa? Hah? Jangan main-main dengan api. Kenapa? Karena api itu dapat membakar kepadatan. Nah, itu. Jadi jangan bermain-main dengan api. Artinya apa? Jangan bermain-main dengan orang yang jelek. Karena orang yang jelek itu dapat membakar kepada diri kita. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah masuk ke semak-semak belukar. Yang dicari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kayu siwak. Gitu. Kayu siwak. Jadi kayu siwak, pohon siwak itu biasanya apa? Cikang-cikangnya itu panjang-panjang. Gitu. Makanya bisa dibikin siwak. Ya kan? Cikang-cikangnya panjang-panjang. Nah, kemudian tatkala masuk ke dalam pohon-pohonan siwak, Nabi kita Muhammad SAW beliau memetik 2 potong kayu siwak. Jadi dipetik oleh Nabi Muhammad SAW 2 potong kayu siwak. Yang satu kayu siwaknya lurus, yang satu kayu siwaknya bengkok. Nah, gitu. Ketika itu salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Muhammad memetik cikangnya pohon siwak, maka sahabat ini menghampiri Nabi kita Muhammad SAW, mengumpati Nabi Muhammad ikut di belakangnya. Setelah ikut melihat Nabi Muhammad memotong kayu siwak, sahabat ini mendatangi Nabi Muhammad. Setelah mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad tahu kalau itu sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah kayu siwak yang dipotong oleh beliau. Yang mana? Yang lurus. Yang lurus berikan kepada sahabatnya, yang bengkok diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu. Jadi yang bengkok disimpan oleh Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Untuk dirinya. Untuk dirinya. Maka sahabat tadi berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, engkau lebih berhak dengan siwak yang lurus ini. Nang bagus tu sagan dia nang lurus, ulun nang bengkok itu.
Ujar sahabat tadi memadahi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dikatakan oleh sahabat seperti itu? Maka beliau jawab, tidak seorang pun yang pernah bersahabat dengan seseorang, walaupun hanya sesaat dia bersahabat di dunia ini, kecuali ia akan ditanyai mengenai persahabatannya itu sama di dunia. Jadi ujar Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang yang bersahabat di dunia ini, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya satu hari dia bersahabat, terkecuali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ia akan ditanyai tentang persahabatannya. Nah, jadi kita berkawan itu enak ditanggung oleh Allah. Apa berkawan kayak apa caranya? Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalam persahabatan itu telah ia penuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ia mengabaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi kalau bersahabat itu hak-haknya Allah harus kita tunaikan, gitu. Maka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di hadis yang lain, tidak ada dua orang yang saling bersahabat kecuali yang paling dicintai oleh Allah dari dua orang yang bersahabat itu adalah yang paling berbelas kasih kepada di antara keduanya pada sahabatnya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi tidak ada dua orang yang saling bersahabat, berkawan, serentang seruntung, kecuali yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berbelas kasih daripada keduanya kepada sahabatnya. Salah satu di antara dua nama sahabat ini mana yang berbelas kasih benar lawan sahabatnya tadi, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kalau apa kawan itu belas kasih. Jangan mengkawan ambil untung aja. Iya. Imbanya kawan banyak berduit, kawan. Imbanya kawan habis duitnya, ambil kawan. Ini orang-orang yang seperti ini ditanya nanti oleh Allah, akan mempertanggungjawabkan tentang pertemanannya selama hidup di dunia. Nah itu. Jadi cerita Nabi kita Muhammad SAW itu di kota Madinah sewaktu beliau hijrah. Nabi Muhammad waktu hijrah dari kota Makkah sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di saat sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan dua orang sahabat. Satu kaum Ansor dan satu lagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah mereka sahabat Nabi Muhammad yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Kaum Ansor adalah sahabat Nabi Muhammad yang bertempat tinggal di Madinah. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad pernah mempersaudarakan antara siapa? Antara Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Dua-duanya sahabat Nabi Muhammad SAW. Dijadikan bersahabat oleh Nabi Muhammad, dijadikan bersaudara oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak adik kakak. Dia tidak adik kakak. Sa'ad abahnya Rabi', Abdurrahman abahnya Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan Sa'ad bin Rabi' adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala dipersaudarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Apa yang dikatakan Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Wahai Abdurrahman, sesungguhnya aku ini memiliki harta yang banyak. Nah, karena kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih kita, maka harta yang banyak ini kita bagi dua. Masya Allah. Kita bagi dua. Ambil sebagian buatmu, ambil sebagian lagi buat kamu. Tidak sampai di situ. Sa'ad bin Rabi' juga berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saudaraku, aku ini memiliki dua istri.
dua istri. Maka perhatikanlah mana yang lebih kamu sukai atas istriku daripada yang dua ini. Bukan dia yang menentukan istri saudaranya itu yang mana, tidak, tapi saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad disuruh pilih. Kira-kira kamu suka yang mana dari istri yang dua ini? Masya Allah, sampai segitunya ya, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai kayak itu. Allah. Kalau kita kira-kira milih yang mana? Milih yang langkar, ya kan? Milih yang manis. Itu kita itu kita. Kalau engkau sudah cocok dengan salah satu istriku ini, kata Sa'ad bin Rabi', maka akan kuceraikan salah satu daripadanya. Akan kuceraikan, dan setelah halal selesai iddahnya nanti, maka nikahilah dia wahai Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, sampai kayak itu ya Allah. Ini persahabatan luar biasa. Makanya itu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah dipersahabatkan oleh Nabi Muhammad, ya, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka yakin persaudaraan itu tidak akan pernah putus selama-lamanya sampai mereka berkumpul kembali dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang banyak karena mengaku anak angkat lawan tuan guru, tapi sama-sama anak yang angkat, yaitu bercampur. Sama-sama anak angkat, yaitu bercampur. La haula wala quwwata illa billah. Sudah dah terus sama anak angkatan, anak angkatan ngalih mangkat barat. Iya kan? Nah itu. Kalau hendak seperti ini persaudaraan yang harus kita jalin. Seperti Sa'ad bin Rabi' dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita nangkai ini juga lah. Jadi bisa jadi meniru kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Isi harta banyak bagi dua. Nah, itu isi ini dua cukup seorang. Isi empat dua seorang. Nyamannya. Nah, itu kan tiru seperti ini. Iya, tiru. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melebih mengunggulkan sahabatnya daripada dirinya itu. Allah memuji mereka apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dipuji oleh Allah lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Dilihat Sa'ad bin Rabi' lebih mendahulukan sahabatnya Abdurrahman bin Auf daripada dirinya. Kalau kita kira-kira bisa lah itu. Ya kalau bini kita sama-sama langkar dua-duanya. Ya kalau bini kita sama-sama anom dua-duanya. Ya kalau bini kita sama-sama bungas dua-duanya. Usiana seikung merok. Iya kan? Paham dong? Nah, pasti ya kita memilih nang bungas nang merok kita unjuk kawan-kawan kan kayak itu. Iya. Apalagi di orang Jawa itu semok. Wah, itu semok itu lain lagi. Gitu. Paham nggak? Tidak pun orang jadi terus. Tapi artinya semok. Itu orang Jawa mengatakan. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu setelah itu beliau menjawab tawaran daripada Sa'ad bin Rabi' tadi. Beliau mengatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, aku tidak butuh sama sekali kepada hartamu, dan aku tidak perlu juga dengan istrimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu tambah banyak dan memberkahi istrimu juga tambah banyak. Masya Allah. Nah, manisnya berdoa lawan kawan kayak itu. Ya Allah, mendoakan kawan tuh manis kayak itu. Jadi semoga mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu jadi tambah banyak. Nah, kemudian yang kedua, mudah-mudahan pulang bini pian di. Doain lagi kita meneruskan. Itu artinya bukan takutan lawan bini, artinya itu saya lawan bini. Jangan sugon dulu.
tuhoknya belajar husnudon sudah masalah ini aja lalu berubah. Nah itu ya. Tuhok sudah belajar husnudon, baik sangka, ya masalah kayak ini aja lalu buruk sangka kawan-kawannya. Hati-hati ya. Gitu. Akan tetapi kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, aku minta kepadamu wahai Sa'ad bin Rabi', tunjukkan kepadaku di mana di Madinah ini pasar. Nah, kita tunjukkan pasar kan? Itu. Buat apa kata Abdurrahman bin Auf ditunjuki pasar? Buat aku berdagang dan berjual beli di dalamnya. Mencari untung tuh kayak itu. Jangan mentang-mentang kawan sugih lalu seorang pada cari gitu, berharap kawan aja gitu, makan kemana aja, sarapan lawan kawan-kawan membayari, makan siang lawan kawan-kawan membayari, makan malam lawan kawan-kawan membayari. Masya Allah. Seorang mau ya Pak, enak-enak aja madani sugih, sugih. Iya, kenapa? Ada begawi. Berat. Nah, ada begawi, Masya Allah, ada begawi. Nah, jadi cari kawan yang baik. Kemudian wala sababan wala la'anan, tidak memaki dan tidak melaknat. Nah, itu ya, tidak memaki dan tidak melaknat. Itu kawan yang baik, itu tuh. Ya, kalau kawan yang tidak baik kayak apa? Waduh, tiap hari ngelaknat orang. Itu, sedikit-sedikit jahanam. Itu, sedikit-sedikit setan. Kayaknya setan seorang. Iya. Iya kan? Sedikit-sedikit. Waduh, macam-macam tadi Bang sudah keluar. Ya, nyaman benar tuh namanya bati orang. Ringan rasanya lidahnya. Ini bahaya. Bahaya. Ya, bahaya. Apalagi nang ceroboh-ceroboh. Sama juga itu. Jangan dikawani. Kenapa? Karena kalau mengawani orang yang gampang berceroboh, akhirnya kita berceroboh juga. Lihat aja. Keumpat juga. Kenapa? Rasa nyaman dia menyambat. Nah, rasa nyaman menyambat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Siapapun itu, umum aja dah. Ya, jangan. Hati-hati. Maka itu jaga mulut. Ini tugas kita sekarang ini, peringatan Isra Mi'raj ini, menjaga mulut kita jangan berbicara yang kotor dan jangan berbicara yang porno. Ya, jangan yang kotor dan yang porno. Ya, sedikit-sedikit nyaman benar menyambat. Ya, jangan berbicara yang kotor dan yang porno. Gitu. Nah, apalagi main pisau orang, dikit-dikit orang dipisuhinya, dikit-dikit orang disambatinya macam-macam. Hati-hati. Nah, cari kawan yang baik, ya. Dari saat sekarang ini nih, mumpung kita nih masih anuman, baru tuhan, ya kan? Nah itu, dari sampai nang berkawan itu nang sampai tuntung habis tuh nah berkawan, itu. Ibaratnya kalau jadi orang itu, amunnya kita meninggal dunia tuh kawan kita tuh hendak masuk ke dalam. Nah, cari kawan yang kayak itu. Iya kan? Itu. Jangan mencari kawan memanfaatkan aja lawan kita. Jangan. Nah, jadi pengaruhnya besar ya kawan ini ya. Pengaruhnya besar. Gitu. Anak di sini di majlis ini berkawan lawan Ustaz Sufyan, Ustaz Yunus ya. Mulai berapa ikom aja di sini bermulitan. Ya kan? Berapa ikom aja? Ya mungkin 25 tahun yang silam ya. Sofyan. Gitu. Sofyan dulu lagi semangat-semangatnya bersepeda. Wah, gitu. Dari mana? Dari Kelayan itu bersepeda ke sini. Ustaz Yunus dulu tuh. Ya dari Pekapuran Raya itu dari Arafah itu bersepeda aja ke sini. Itu. Anak punya abah dulu pernah memadahi Ustaz Sofyan ini. Waktu datang bersepeda lagi hujan. Itu. Kenapa? Latikannya tuh, latikannya itu bannya itu sampai ke atas kepala. Itu. Ibak kopiah di belakang. Iya kan? Kenapa? Berhujan. Dari Kelayan ke sini berhujan. Masya Allah. Yang ada nang wayah-wayah ini dari parak-parak. Itu kalau di hujan rupanya ada anti air. Ada anti air. Masya Allah.
ada anti air. Nah itu. Ya. Kalau ada anti air itu berarti ada anti api itu. Wala yastaghilu an bu'dihi, dan cari kawan yang tidak sibuk dengan bagiannya. Jangan mencari kawan dan mencari bagiannya aja. Itu hadir ke pengajian, orang berbagi makanan, inya jangan mencari berdahulu. Itu jangan itu. Itu makanannya apa kawan? Itu kenapa seorang bawa orang kawin sudah nah. Itu rupanya siap dari rumah. Nah ini kalau mementingkan bagiannya aja, jangan dikawani. Ini tidak baik ini orang seperti ini. Ya, menyibukkan dirinya dengan bagiannya. Kalau tentu orang bacanya juga takut. Berapa bagian seorang? Amplopnya berapa amplopnya? Sekian seorang ini berapa kira-kira sekian seorang? Nah ini kada baik ya, kada baik. Jangan mencari kawan seperti itu. Jangan mencari kawan seperti itu. Mementingkan, menyibukkan dengan bagiannya. Nah, jauh-jauh hendak memberi orang. Nah itu. Gitu. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit lagi sebelum kita berpisah kita teruskan. Wala yashiqu bima fi yadihi, dan cari kawan yang tidak pelit, yang tidak engken atas apa yang dimilikinya. Nah ini penting nih. Penting benar ini. Artinya apa? Artinya kalau bisnis sesuatu, nah ketujuh membari lawan kita. Kita pulang kalau bisnis sesuatu membari juga lawan kawan. Jangan nanai aja terus. Ya kan? Membari kada pernah. Nah ini penyakit juga. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, pernah suatu kali Nabi kita Muhammad SAW mengundang para sahabatnya datang ke rumah. Masya Allah. Kira-kira nih, kalau Rasulullah yang mengundang kita kayak apa kira-kira? Hah? Suruh datang kita ke rumahnya, kayak apa kira-kira? Maukah kita telat datang? Waduh, Nabi Muhammad yang undang ke rumah telat datang, harus bungol benar. Iya kan? Iya. Kalau Nabi Muhammad mengundang kita ke rumah, kayak apa kira-kira? Ayo bulan bin bulan datang ke rumah saya. Masya Allah. Waduh, 2 jam mungkin sebelum dibuka rumahnya Nabi Muhammad, kita sudah di hadapan lawang. Masya Allah. Ya. Kayak orang menunggu pesawat berangkat pun. Ya kan? Aku aja menunggu delay pesawatnya 3 jam, aku aja mau dia menunggu. Iya kan? Seperti itu kita mungkin. Kalau Nabi Muhammad undang kita ke rumah, sahabat diundang oleh Nabi Muhammad SAW ke rumah, Nabi Muhammad tidak tentukan berapa orangnya, tahu-tahunya seberataan datang. Masya Allah. Rumahnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah itu hanya 6 meter persegi. Allah. Nabi Muhammad belum keluar menemui sahabat, itu ruang tamunya Nabi Muhammad sudah berkajal. Sahabat-sahabat dudukan berkajal. Allah. Ya ada lagi wadah lah. Gitu. Tinggal Nabi Muhammad duduk sedikit aja, diberi kesempatan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Menyuruh ke rumah. Punya kita ada orang sugih nyuruh ke rumah, hanya lagi datang. Di dalam pinangan pelok-pelok rumah apa datang gitu. Insyaallah itu jawaban ya. Nabi Muhammad itu kalau disebutkan daripada akhlak beliau, tidak ada ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Sudah penuh rumahnya Nabi Muhammad, ternyata ada satu orang sahabat ketinggalan, tidak bisa masuk. Namanya siapa? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali ini telat dia datang. Itu, tapi dia ini sudah masuk sahabat Nabi Muhammad yang sangat cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Telat datang, karena telat maka saya duduk di muara lawang. Di muara lawang dulu. Duduk di muara lawang. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW dari kejauhan dari dalam melihat
si Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini datang duduk di Muara Lawang. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, beliau mengambilkan sorban ridanya. Sorban ridanya Nabi Muhammad dikasihkan kepada si Jarir tadi. Ujar Nabi Muhammad tuh kasih sama si Jarir yang duduk, yang datang telat tadi, kasih dia sorbannya Nabi Muhammad. Allah, melihat sorban Nabi Muhammad mau dijadikan tikarnya si Jarir untuk duduk di Muara Lawang. Sahabat seberataan asa hendak keluar aja berataan. Ini istimewa banget ternyata nang telat. Masya Allah. Makanya ini telat aja datang dulu. Mungkin udah kita telat datang habis makanannya. Nah, iya kan? Gitu. Jadi sahabat Jarir tadi dikasih ridanya Nabi Muhammad, sorbannya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Jarir, duduklah di atas selendangku ini, ridaku ini, wahai Jarir. Allah, luar biasa. Nah, duduklah di atas ridaku ini, wahai Jarir. Gitu. Lalu si Jarir tadi bin Abdullah Al-Bajali itu mengambil dan meletakkannya di mana? Sahabat bingung sudah. Wah, jangan didudukinya bujuran nih. Tahu-taunya sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, beliau meletakkannya di atas kepalanya, menutupi semua kepalanya. Oh, tinggal kelihatan matanya aja lagi dua. Oh, itu tuh dengan sorbannya Nabi Muhammad SAW, ngambil berkah dari Nabi kita Muhammad SAW sepanjang dia duduk di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW sampai selesai acara. Berlinangan air mata Jarir bin Abdullah. Kenapa? Karena terasai memakai sorbannya Nabi Muhammad SAW. Sampai sorbannya, dapat sorbannya tuh, nah sahabat itu sampai menangis. Kenapa? Rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Jadi diciumi terus oleh si Jarir sorbannya Nabi Muhammad, dengan dia menangis. Gitu. Selesai acara, maka si Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, beliau melipat sorban itu dan mengembalikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW sambil berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali? Beliau mengatakan, aku tidak bisa duduk di atas ridamu ini ya Rasulullah. Tidak bisa ya Rasulullah, aku duduk di atas rida sorbanmu ini, tidak bisa ya Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakanmu sebagaimana engkau memuliakanku juga. Semoga Allah memuliakanmu ya Rasulullah sebagaimana engkau memuliakanku juga. Artinya apa? Dua-duanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah melihat menangis Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, maka Nabi kita Muhammad SAW, beliau menoleh ke kiri, ke kanan. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat sudah sikung-sikung keluaran. Sikung-sikung sudah keluaran, mulai kosong rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, maka tatkala sudah dalam keadaan kosong rumahnya Nabi Muhammad, maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabatnya ini. Nah, kabar gembiranya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, jika datang kepada kalian seorang yang mulia dan suatu kaum dari suatu kaum yang mulia, maka muliakanlah dia. Jadi Nabi Muhammad memberikan kabar, ujar Nabi Muhammad, yang memuliakan engkau ini wahai Jarir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Nah, itu kabar gembiranya Allah. Gitu. Begitu juga setiap orang yang mempunyai hak atas diri kita, maka kita pun harus menghormatinya. Nah, makanya ahli tarim, penduduk negeri Tarim itu, mereka tidak membedakan
seseorang itu alim kah, wali kah, kada dibedakan. Yang penting kalau umurnya lebih tua daripada mereka, mereka cium tangan kepada orang itu. Apalagi kalau orang itu daripada kalangan para habaib. Ada menunggu, punya alim ada. Kalau sudah tua, lebih tua daripada dirinya, maka diciumnya tangan. Seperti seorang alim besar, al-arif billah, ya al-alama. Ini Habib Idrus masih ketemu nih di Surabaya, sekampung sama Habib Idrus. Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Syekh Umar bin Ahmad Baraja itu kalau ketemu dengan habaib, ketemu dengan anak keturunannya Rasulullah SAW, mau nang ganal, mau nang tuha, mau nang kekanakan, beliau selalu mencium tangan. Sekalipun si habaib tadi menghormati beliau, mencium tangan beliau, beliau juga mencium pulang bergantian. Nah seperti itu, mencium bergantian. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau kita berselamat lawan orang yang lebih tua daripada kita mencium tangannya itu tidak ada salahnya. Kalau ada orang mengatakan kenapa mencium tangan? Jadi ada orang alim, di mana salahnya? Dia lebih tua umurnya daripada kita. Tidak ada salahnya. Iya kan? Tidak ada salahnya mencium tangan orang yang lebih tua. Nah itu ajaran mereka penduduk Madinah. Gitu. Jadi orang Tarim itu kalau sudah yang tuha-tuha itu yang masyai-masyai, tahu kalau kita habib, kalau tahu kalau kita sayyid, nah mereka ngasih tangan kepada kita untuk cium tangannya mereka, tapi mereka pun ngambil berkah cium tangan. Masya Allah. Coba kalau kita membiasakan kayak itu ya, berkawan, ya saling mencium tangan. Orang melihat kita tuh nah, asa diri tuh kita berjuang. Nah itu, ya. Jadi cari kawan yang baik selama kita hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat mencari teman yang baik untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat menggunakan waktu-waktu kita hidup di dunia untuk selalu dekat dengan Allah, untuk selalu meniru akhlak dan budi pekerti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akramal akramin wa ya ajudal ajwadin wa ya rahimal masakin, sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada sedikit pengumuman kepada semua jamaah majlis. Kepada semua jamaah majlis diundang majlis malam Jumat depan seperti biasa. Tidak ada libur, cuman tempatnya aja yang dipindah. Nah, tempatnya ke rumah siapa? Tempatnya ke rumah Umar Hamdan. Umar Hamdannya yang hadir di sini. Artinya apa? Kalau Umar Hamdan hadir, nah hadir di sini kada hadir karena rumahnya tanggung jawab. Jadi kita diundang semuanya jamaah untuk hadir peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW, sekaligus haulan ibunda kami Hajjah Husnah binti Haji Hashim yang ke-19. Nah, jadi malam Jumat akan datang. Nah, alhamdulillah. Ini malam Jumat ini aja di rumah ini. Malam Jumat semalam ya. Malam Jumat depan, nah, malam Jumat belakangnya lagi kalau tahu kemana. Gitu. Jadi alamatnya Jalan Corona 2. Jalan Corona 2. Apa sambatannya? Lokasi. Jalan lokasi 2, Komplek Bumi Turangga Ujung. Komplek Bumi Turangga Ujung. Nah, ini pengumuman yang pertama untuk majelis malam Jumat akan datang. Kemudian untuk majelis hadrah Basaudan hari Selasa di hadap ini diliburkan dulu untuk sementara. Diliburkan. Jadi hadrah Basaudan diliburkan. Jadi beritahu kepada yang biasa hadir hadrah Basaudan hari Selasa ini diliburkan dan diharapkan baca hadrah masing-masing di rumah. Nah, itu. Kenapa di
ini di rumahnya Umar Hamdan karena Umar Hamdan ada hajat manggana lagi, yaitu malam Jumat yang kita berapaan. Nah itu, jadi hari Selasa dikalahkan untuk malam Jumat. Dan juga kebetulan karena hari Senin, hari Selasa itu tadi berada di Palangkaraya, Kalteng. Jadi mungkin belum sempat hadir ke Banjar, boleh ke Banjar. Jadi Hadrat Basaudan dipindah ke rumah Ahmad Faris atau Charles Sadari, ya. Gitu. Libur aja dulu. Insya Allah nanti wayah-wayah ada aja waktunya baca Hadrat Basaudan di rumahnya Charles. Nah, ada yang kayak anak udah dulu dibaca hendak baru Charlesnya hendak tahu. Nah, biar ada hadrah gitu, namun hendak pelang pada kawan aja. Silahkan ya. Ya, monnya merasa kawan. Nah, monnya merasa kawan. Anda pelangi boleh aja, terbuka aja lama banget lawangnya. Monnya ada terbuka lawangnya tok. Kalinya ya, nah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana ma'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa qadri 'alana wa qarama lana fi dinina ma'a bidhi wa rabbi wa inna wa lima ba'dhi wa ورزق كل حلال لا واخلا في علماء الله بالخير ورب كل شر ورحمنا بالشرور وعذر بذلك وعلم وقضي عنا ربع النبي والقبل ان تاتينا رسل وقبل رسول ستر من ستر ورسول الله بشر الصباح مدري الحديث عن ونوائل به للناس شفاء وعلى الاله المشربه وعلى صحبه وصحبه الكرام اللهم اهدنا للهدى واجعلنا ممن يسعد وترضى ولا تكلنا من يسمحنا ولا تجعلنا ممن خلقنا وصفت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم والله عليم يا سامع الدعاء ورفيع السماء يا العظمة والجود والإحسان أصلح لنا الصغير ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب واغفر لنا القلوب وأكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما رجت واجد كما رجت وما أردت واختم لنا بحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وهنا نقول بلسان على شق الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وهذه الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صبرا والمسلمين أجمعين ربي أسمع وضع رجلا منا لا بالحساب منا وجود منا لا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه النبي وآله وصحبه عدد النص والحمد لله بالمجد والتمام سبحان الله.